Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk tertanggal 1 hingga 7 bulan Januari 2026 nanti. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Capricorn, ini dia saat. Waduh, ada energi dari Five of Pentacles, Four of Swords Reverse, Ace of Swords Reverse. Berikutnya ada energi dari King of Swords Reverse lagi, dan berikut ada energi dari Ten of Cup. Baik ya, nah kemudian ada energi dari Ten of Swords, berikutnya ada energi dari Page of Pentacles, berikutnya ada energi dari The Sun, dan kemudian di situ ada energi dari Six of Pentacles. Nah, jadi kalau melihat memang hubungan kamu dengan si dia belakangan hari ini tuh sangat amat buruk, gitu ya. Sangat amat buruk. Dan gini, memang relationshipnya kalian ini tuh memang Mari lihat itu tidak mudah. Tidak mudah untuk kamu dan dia jalannya. Sama-sama ini adalah bentuk dari relationship yang challenging banget gitu loh. Menantang sekali gitu. Ya. Jadi kayak biasa di sini tuh entah terjadi pertengkaran gitu ya. Kemudian biasa di sini tuh juga kayak bolak-balik ancaman-ancaman perpisahan. Gitu loh. Jadi Mari lihat ada masa-masa chaos-chaosnya kalian berdua. Dan bisa ini jadinya kayak ada energi saling menyakiti gitu ya. Atau kalau ada pun satu orang di sini tuh, atau kalaupun tidak terjadi ceritanya saling menyakiti, tapi boleh saja sadar atau nggak sadar kamu Capricorn, kamu bisa aja menjadi pelaku kejahatan ya. Kamu sering ngecewain dia, kamu sering nyakitin dia, kamu sering ngerjain dia, seperti itu ya di sana. Ya, tapi ini kejahatan tanda petik ya, bisa-bisa ya kamu melakukan sesuatu seperti itu tuh sebab karena ada alasannya, gitu loh. Jadi ibaratnya kayak Mari lihat kamu di sini tuh mainnya main keras sama dia, gitu, ya. Sekalinya kamu ngamuk, kamu bisa ngamuk besar, bikin dia jadi stres, gitu. Nanti bisa mungkin ada masanya kamu ngedieminnya dia lama banget pula tuh, gitu loh. Kamu bisa keluar egonya kamu, apalah di situ ego-egonya kamu ya, ego-ego yang egois gitu, bisa aja. Akhirnya kamu tanpa sadar melukai dia. Jadi ibaratnya gini, kamu kalau dicari menang kalahnya dalam relationship, kamu yang lebih banyak menangnya dan dia lebih banyak kalahnya di sini. Atau kok mau dicari siapa pelaku korban siapa yang menjadi korban dan siapa menjadi pelaku. Bisa-bisa ya kamu sebenarnya lebih sering menjadi pelaku dan dia menjadi korban. Tapi lagi-lagi tentu di sini tuh ada alasannya ya. Apakah memang kesadarannya kamu belum terlalu tinggi gitu ya. Pemahamannya kamu tentang bagaimana berasmara itu tuh belum banyak. Gitu loh. Ya, atau ada keraguan-raguan di dalam dirinya kamu, atau yang memang dari awal kamu hanya ingin bercandaan sama dia relationshipnya. Nah seperti itu ya. Jadi kayak melalui kamu intinya kalau Mari nampak seseorang ini tuh boleh ya, dia itu beneran sadar bahwa ya cinta itu tuh enggak seindah yang tertulis di novel-novel romansa. Nah, justru di sini tuh yang lebih benar cupat kai ya, derita cinta tiada akhir. Nah di situ ya, jadi dia tahu bahwa di dalam berhubungan asmara itu tuh antara surga dan neraka cuman bedanya sejengkal doang. Salah-salah ya udah terpental nih ke neraka gitu ya. Entar ya udah nikmati cicip-cicip surga gitu lah. Jadi dualitas dalam sebuah kehidupan ya boleh dia alami melalui kamu ya. Dualitas kehidupan itu tuh ya sedih dan bahagia gitu ya. Nah di sana dia benar-benar dia alami di sini gitu loh.
Dan dia juga bisa tuh, ginilah kalau orang yang nggak pakai logik. Ginilah kalau orang menjalani sesuatu nggak pakai logik. Gitu loh. Yang terjadi itu tuh adalah banyak nubruk-nubruknya. Banyak ndak enaknya. Gitu. Jadi ini kan Marilla dia punya ego yang kuat banget ini sempat sama kamu. Bahwa kamu adalah pasangan yang paling bagus. Bahwa kamu pasangan yang paling tepat. Bahwa dia nggak rela kalau dia nggak bisa bersama dengan kamu. Jadi kayaknya sempat orang ini tuh Marilla maksa harus kamu menjadi pasangannya dia. Harus kamu dibentuk. Kamu harus dirubah menjadi pasangan yang ideal menurut dia. Nah jadi dalam rangkanya dia itu tuh memaksakan diri untuk bersama dengan kamu, sehingga dia memaksakan kamu. Nah akhirnya dia tahu bahwa manusia itu tuh punya free will, freedom to choose. Orang gak akan bisa dibentuk-bentuk gitu loh. Ego yang mau mengklaim orang lain menjadi milik diri ini gak akan bisa, sebab yang mau diklaim ini tuh adalah manusia, gak bisa. Kalau untuk ceritanya batu kah ya, bukan makhluk berjenis manusia gitu ya, bisa diklaim. Tapi kalau manusia nggak bisa. Gitu. Nah, dia pun dapat pelajaran di situ. Aku mau dengan Capricorn, tapi dia harus seperti ini, seperti itu. Ku bentuk dia. Nah ini kacau. Kamu nggak akan bisa dibentuk. Nggak mau kamu. Ya kamu mau begini dan begitu ya harus sesuai dengan kehendaknya kamu sendiri. Bukan sebab usaha, upaya, atau bahkan tuntutan dari orang lain. Nggak bisa kamu tuh. Nggak mau kamu. Cenderungnya sih nggak mau kamu. Melawan kamu di sini. Kalian Capricorn kan nggak bisa ya diolah alih orang. Nggak bisa. Kalian keras. Seperti itu. Bahkan itu tuh untuk kebaikan. Misalnya kalian itu tuh orangnya masih random. Dia mau bikin kamu menjadi orang yang tertib. Ya masanya kamu lebih pilih. Kamu mau jadi random gitu loh. Belum mau menjadi orang yang tertib. Misal. Itu misal. Ya. Kamu mulutnya kasar misalnya. Tajam kamu. Kalimat-kalimatnya kamu tajam. Ya. Idealnya mah ya kalau orang tuh ngomongnya lemah lembut. Penuh empati, simpati, ngera-ngera kalau ngomong, nggak nyakitin orang. Idealnya memang begitu. Tapi ya kondisinya kamu, udahlah caranya aku ngomong ini tuh udah tepat, gitu loh. Ya dia mau bentuk kamu menjadi orang yang lemah lembut, tapi kamu enggak. Udah bener ini cara ngomongnya aku ini gitu kan kamunya. Jadi dia capek sendiri lah, kecewa sendiri dia mau coba-coba bikin kamu jadi pria atau wanita yang lemah lembut gitulah. Walaupun kan bener ya, bagus. Apa sih salahnya menjadi orang lemah lembut, kan gak ada salahnya. Tapi fasenya kamu enggak mau aku lemah lembut, cemen misalnya gitu ya. Sedepnya mah gaya-gaya preman misal. Kalau aku gaya preman, aku bisa melindungi diri aku. Orang gak bisa macam-macam jadinya sama aku kan gitu. Kalau lemah lembut mah ini dunia ini tuh udah macam hukum rimba. Yang lemah, dipikir lemah lembut itu tuh ya lemah gitu ya. Ya lemah ya diinjak-injak. Ya nggak mau aku kan gitu. Ya atau kamu nggak punya role model lemah lembut itu kayak gimana sih? Apaan sih itu lemah lembut, ngapain? Nah gitu kan bisa. Di sana. Nah jadi kalau Marilla lihat memang rentang 1 hingga 7 ya ini bukan masa-masa terbaik relationship-nya kalian ya. Bukan masa-masa terbaik. Gitu loh. Kalau dilihat dari keadaan hubungan, tapi kalau dilihat dari keadaan diri masing-masing, wah kamu mah slow aja ya. Kamu mah enjoy aja. Gitu loh. Jadi kayak memang lagi nggak mood kamunya sama si pasangan kamu ini, rentang 1 hingga 7 setidaknya seperti itu. Dari sebelum-sebelumnya juga iya nih.
Jadi kalau dia ngedeketin kamu bisa apaan sih kamu deketin aku, kan gitu kamu. Dari kemarin-kemarin. Kamu bisa aja kayak ngerasa terganggu dengan dia, sehingga akhirnya kamu blokir dia. Kamu tahu, ngeblokir dia itu tuh bikin dia jadi kayak sedih gitu. Tapi kamu masa bodoh, gue mau blokir. Gitu ya. Sebelum pun tanggal 1 Januari, sudah ada ini sikapnya kamu kayak menolak dirinya. Membantah dirinya. Gitu, sudah ada. Gitu loh. Mau dia deketin kamu kayak gimana pun, kamu kayak kekeh gitu loh. Ya, misalnya gini, kamu lagi nggak mood ngobrol, tapi dia chatting kamu terus-terusan. Mau seberapa kali pun dia ngechatting kamu bisa diem terus. Nggak mau kamu balas. Malah dia bisa aja kamu hadiahin dengan blokiran. Kayak gitu lah. Nah jadi kayak apapun yang dia lakukan untuk pendekatan ke kamu bikin mental, kamu patahin. Gitu lah. Kayak seolah-olah kamu sedang menegakkan perisai ya. Perisai berbentuk pedang di sini. Nggak bisa kau sentuh aku gitu. Nggak bisa kau deketin aku. Itu. Coba-coba deket, kena sabet kamu sama aku. Gitu kamunya. Memang lagi nggak mood. Lagi nggak mood kamu. Ada sesuatu nanti di bulan Januari juga yang narik perhatiannya kamu. Gitu ya. Dan kamu nampaknya lebih terkonsentrasi ke situ. Dan kamu nggak mau pecah-pecah konsentrasinya kamu. Ada ini sedang kamu kerjakan nanti nih di Januari. Ada sesuatu gitu. Bisa-bisa aja ya. Ini contoh aja nih. Apalah kira-kira yang narik perhatiannya kamu. Bisa-bisa aja ya kamu kayak kesengsem nih sama cowok baru, sama cewek baru. Gitu ya. Dan itu nanti kamu pilih nih proses untuk PDKT-nya kamu sama cowok baru itu, sama cewek baru itu. Beberapa di antara kalian ya kamu memang kayak bener-bener nyadar, ih kok enak banget ya bisa jauh dari dia. Aku hidupnya kayak gini aja dah. Nggak usah lagi terkonsentrasi, berinteraksi sama dia. Dan kamu ngotot. Mau kayak gimana pun dia ngedeketin kamu, no, tidak lagi gitu. Di situ. Atau kamu bisa aja, pengenlah pindah domisili, bisa. Pengen pindah domisili, pengen pindah kosan misalnya. Pindah tempat kosan. Pindah rumah, bisa kamu kayak gitu. Itu loh. Jadi kayaknya kamu mau clear-clearan ini ya. Dengan si yang bebeknya kamu. Setidaknya ada gitu maksudnya kamu mau clear-clearan. Gitu loh. Kayak gimana caranya biar tidak ada bocor energinya kamu kepada dia. Jadi ada kemungkinan kayak yang setidaknya ini wacana. Ada wacana besarnya kamu, aku harus pindah tempat gitu. Aku harus pindah, aku harus ganti nomor. Bisa. Gitu ya. Aku bikin akun baru. Gitu. Jadi boleh 2026 bisa kamu jadikan sebagai momen perubahan hidup kamu yang baru. Yang dimana tanpa ada dia lagi di sana. Gitu. Ya. Mulai bisa-bisa kamu kayak pengen cari aktivitas. Aku buka bisnis baru. Bisa gitu kamunya. Ada sesuatu yang kamu anggap itu produktif untuk mensupport rasa bahagianya kamu, rasa senangnya kamu, rasa damainya kamu, rasa tenangnya kamu, uangnya kamu, atau apapun itu. Gitu ya. Baik bagi kamu, itu aja poinnya. Ada sesuatu yang menjadi idenya kamu, yang menurut kamu jika kamu melakukan ide itu, hal baik akan terjadi dalam hidupnya kamu. Nah itu yang mau kamu lakukan. Dan kayak gimana caranya biar gak bocor energinya kamu sama dia. Gitu loh. Jadi ibaratnya gini, kalau sekarang kamunya itu tuh bisa sudah ngeblokir dia dari jalur wawa, gitu, tapi dia coba akses kamu dari messenger di F-boy misalnya. Ya, kamu blokir juga itu dari F-boy, dari Igoy, gitu ya, dari Tok gitu. Putus
habis koneksi dari dianya ke kamu, gitu ya. Nah di sana kamu bisa nih mulai nyari-nyari rumah lain ya untuk kamu huni, diem-diem kamu nyari gitu, biar kamu bisa leluasa tanpa dibawa pengaruh dari si dianya. Di sana mari lihat. Jadi kok kayaknya memang semacam ngotot kamu, enggak lagi dah gua dengan dia. Tapi apakah ini bisa berubah-ubah? Bisa sih. Mari lihat, bisa. Karena dari sebelum-sebelumnya pun kamu udah kayak gini, mari nampak. Sebentar mau sama dia, sebentar enggak. Sebentar deket, sebentar jauh. Sebentar kamu manis, sebentar kamu memberikan kepahitan sama dia. Bisa sih kamu tetap berubah-berubah. Karena kamu lihat kayak konsistensinya kamu dalam pilihan-pilihannya kamu masih mau berganti-ganti. Hari ini pikirannya kamu seperti ini, baik benarnya, bahagianya seperti apa ya. Besok udah lain, bisa-bisa opposite besoknya. Jadi ya bisa aja dia karena kamu berubah-berubah seperti ini ya. Ketika kamu ngejahatin dia hari ini, besoknya kamu udah ngemanisin dia, terus besoknya lagi kamu jahatin lagi. Makanya bisa banyak pola berulang-ulang ya. Bisa banyak kejadian dia tersakiti oleh kamu. Ya, bisa banyak kejadian dia tersakiti oleh kamu karena ada pola dari kamu, pola yang berubah-ubah itu tadi sudah terjadi dari sekian waktu yang lalu gitu loh. Sekian bulan yang lalu, sekian tahun yang lalu, bisa tergantung dari sepanjang apa durasi relationship ini gitu loh. Jadi karena dia mau sama kamu, jadi yang mau nggak mau dia dapat konsekuensi. Dengan sikapnya kamu berubah-ubah, hari ini tuh kamu bisa ngebahagiain dia, besok kamu bisa bikin dia merasa sepet gitu lah, karena dia pilihannya dia yang mau dengan kamu gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya dia terpapar lah energi dari mood-moodnya kamu ini, pikiran-pikirannya kamu ini. Nah di situ ya. Makanya jadi banyak dia. Kalau dia bilang aku korban, lah ya gimana? Kamu memilih bersama dengan Capricorn. Coba kamu dari kemarin-kemarin nggak milih dengan Capricorn. Apakah perasaan seperti ini, kondisi dan keadaan seperti ini dialami? Ya kan tidak. Gitu. Nah, jadi dia kayak yang, ya dia bukan bodoh sih, bukan bodoh. Hanya saja ya dia harus bertemu dengan konsekuensi lagi-lagi ya. Dia harus bertemu dengan konsekuensi apa? Karena dia memilih untuk bersama dengan kamu. Gitu. Jadi ya mau nggak mau dia yang ngikut. Sebenarnya energi orang ini tuh harus ya gara-gara dia ngikut sama kamu gitu. Ngikut dengan permainannya kamu ini, energinya kamu ini. Gitu. Dan dia ada coba-coba ya, wah jangan kamu lagi yang menjadi nahkodanya hubungan ini, aku aja. Nah tapi ketika dia mencoba, dia menjadi nahkodanya, nggak bisa dia kalahkan kamu. Karena ingat kata Mari tadi, kamunya ini mah mau diatur-atur, mau diolah alih, berat. Kamu masa bodoh dengan orang lain, kan gitu ya. Karena kamu, aku lagi senengnya begini, wah ini yang benar menurut aku. Nah kayak gitu, dan mau berkompromi dengan orang lain, Mari lihat kamu ya ogah, nggak mau kamu gitu loh. Dan memang itulah karakternya kamu gitu kalau Mari lihat ya. Jadi ya kalau orang ini nggak mau tersakiti sama kamu, ya jalan satu-satunya cuman ya terimalah kamu apa adanya. Ya memang beginilah modelnya kamu. Orang yang nggak bisa diatur-atur sesuka hatinya dia gitu loh. Nah di sana kalau Mari lihat ya. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Gemini, energi dari Leo, energi dari Capricorn, energi dari Virgo, energi dari Pisces, kemudian energi dari Aquarius, dan kemudian energi dari Libra,
hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan Capricorn. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.